Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Elsa Kurniawinda Astuti. Hari ini kita akan belajar dari tema 1 bab perkembangbiakan makhluk hidup. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini ada 3. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Kedua itu vivipar atau beranak. Yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Jadi, kalian harus bisa membedakan dari ketiga ini ya. Yaitu ovipar atau bertelur. Contohnya ada ular, kura-kura, semut, bebek, ayam. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu mengerami telurnya. Yang kedua, tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui, dan tidak memiliki kelenjar susu. Kedua yaitu vivipar atau beranak. Contohnya yaitu kucing, gajah, jerapah, anjing. Nah, ciri-cirinya yang pertama mempunyai kelenjar susu. Yang kedua menyusui anaknya. Yang ketiga termasuk hewan yang berbulu. Yang keempat tidak bertelur. Yang kelima mempunyai daun telinga. Dan yang terakhir, calon anaknya tumbuh di dalam tubuh induknya sampai lahir. Jadi ini sama saja dengan hewan yang melahirkan ya. Yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contohnya adalah ikan hiu, buaya, ikan pari, ular. Nah, ciri-cirinya yaitu embrio atau telurnya itu berkembang di dalam cangkang telur, tapi masih di dalam perut induknya. Jadi telurnya itu di dalam perut. Kemudian setelah dia menetas, jadi menetasnya di dalam perut, baru akan dilahirkan seperti hewan vivipar. Nah, berkembang biaknya dengan cara bertelur dan beranak. Kita belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Pelestariannya yang pertama yaitu in situ. In situ itu pelestarian yang dilakukan di tempat asli. Contohnya ini ada di hutan lindung. Nah, itu hutan lindung itu ada tumbuh-tumbuhan yang langka dan ada hewan-hewan langka, itu biasanya dikelola oleh pemerintah. Pelestarian hewan tumbuhan yang kedua ex situ. Ex situ ada pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya tentang taman bunga atau di kebun raya Bogor itu. Selanjutnya kalau hewan ya di taman safari, kebun binatang, seperti itu. Kita belajar tentang flora di ASEAN. Flora itu apa? Ya, flora itu tumbuhan. Jadi, mayoritas wilayah yang ada di ASEAN itu adalah hutan. Mayoritasnya berupa hutan tropis basah yang bersifat heterogen. Heterogen itu maksudnya dia bisa untuk menanam bermacam-macam tumbuhan. Tapi ada juga beberapa yang bersifat homogen, hanya bisa menanam hutan jati dan hutan pinus. Selain itu, sisanya yaitu hutan mangrove yang ada di kawasan pantai. Contohnya di Semarang itu ada. Selanjutnya yaitu hasil hutan yang diekspor itu biasanya berupa kayu, karet, rotan. Nah, ada satu negara yang tidak mempunyai flora atau hutan di ASEAN, yaitu negara Singapura. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fauna. Fauna itu adalah hewan. Nah, persebaran fauna ini dipengaruhi juga oleh persebaran tumbuhan yang ada di ASEAN. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pembaginya yaitu garis Wallace, yang kedua yaitu garis Weber. Jadi sebelah Indonesia bagian barat itu ada fauna asiatis di Sumatera, Jawa, Kalimantan.
Ada fauna peralihan, itu di Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Selanjutnya, fauna australis itu ada di Kepulauan Maluku dan Irian atau Papua. Nah, untuk fauna asiatis itu ada keras, terus harimau, gajah, orangutan. Itu biasanya dimiliki negara-negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia bagian barat, dan Singapura. Sedangkan fauna peralihan yaitu komodo, kemudian dimiliki oleh negara Indonesia bagian tengah dan negara Filipina. Sedangkan fauna asiatis itu contohnya adalah koala, kemudian burung cendrawasih, burung merak, itu dimiliki oleh Indonesia bagian timur. Kan vegetatif. Artinya yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dibantu oleh manusia. Yaitu mencangkok. Nah, ini tujuannya untuk memperbanyak tumbuhan dengan memotong dahan pada tumbuhan induknya. Tumbuhan yang bisa digunakan atau dikembangbiakan dengan mencangkok itu hanya tumbuhan dikotil atau berkeping dua atau biasanya yang mempunyai kambium. Ini cara-caranya seperti ini, seperti gambar. Nah, contohnya yaitu jeruk, mangga, jambu, rambutan. Selanjutnya yaitu menempel atau okulasi. Nah, ini adalah menempelkan mata tunas dua tanaman yang sejenis tapi sifatnya berbeda. Contohnya sama-sama tumbuhan mangga, tapi yang satu mangga mana lagi dan yang satu mangga aromanis. Tujuannya untuk mencari keunggulan masing-masing tanaman tersebut. Ini cara-caranya ya. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengeten. Nah, ini untuk menggabungkan batang bawah dan batang atas. Tujuannya sama untuk mencari keunggulannya, yaitu yang atas dibuka sedikit, kemudian dimasuki dengan batang yang di pohon yang di bawah, kemudian diikat. Yaitu setek. Nah, setek ini yaitu dengan menancapkan atau menanam potongan batang pada induknya. Ada 3. Yang pertama, setek batang. Yang kedua, setek pucuk. Yang ketiga, setek daun. Yaitu merunduk. Nah, ini digunakan dengan cara tumbuhannya itu setelah merunduk, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Nah, ini seperti ini. Ada urutannya A, B, C. Bisa kalian baca nggih? Dari ini tugasnya kalian kerjakan di buku tugas yang berwarna putih, difoto, kirim ke Bu Elsa, tulis soal dan jawabannya. Bu Elsa tunggu sampai jam 7 malam. Sekian pembelajaran dari Bu Elsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.